bagaimana kekuasaan Allah yang ditunjukkan pada kaum-kaum sebelumnya. Apakah Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Musa, dan nabi-nabi itu adalah kekuasaan Allah. Dari kisah-kisah itu 3 hal penting yang sebetulnya harus kita lakukan dalam masa-masa yang seperti ini. Satu adalah semakin mendekatkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menghentikan wabah ini, hanya Allah yang bisa melindungi kita, hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk, hidayah, dan keselamatan kita semua, baik di Bank Indonesia, keluarga, umat muslim di Indonesia, dan seluruh dunia. Itu yang pertama. Mari kita sama-sama, justru ini Allah ingin menunjukkan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang sebetulnya nomor 1 yang ingin saya sampaikan. Nomor 2, kalau kita lihat kisah-kisah sebelumnya, dalam masa-masa ini memang selalu Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kita untuk bisa mengatasi ini secara baik. Apakah kisahnya Nabi Nuh yang diperintahkan, diilhami oleh Allah untuk membangun kapal, atau juga kisah-kisah Nabi Musa yang kemudian membawa umatnya dari Mesir ke Tanah Arab, Yerusalem. Itu selalu, mari kita, ini masalah-masalah COVID, masalah kemanusiaan, mari kita mencari hidayah Allah, yakin bahwa Allah akan menunjukkan kita untuk membangun kapal. Yang kapal yang insya Allah itu bisa kita melaksanakan tugas-tugas yang secara baik di Bank Indonesia, maupun juga menyelamatkan ekonomi kita dari dampak ini. Yang ketiga, kalau kita lihat dari kisah-kisah sebelumnya, Allah itu akan sedang menunjukkan suatu peradaban baru. Peradaban baru, apakah dulu Nabi Nuh setelah diselamatkan menunjukkan peradaban baru, setelah itu apakah Nabi Musa maupun yang lain. Ini Allah itu menunjukkan peradaban baru yang salah satunya, Pak Kiai, mohon maaf nanti kalau saya kurang, peradaban baru bahwa secara virtual, secara digital, itu adalah peradaban-peradaban baru yang Allah ingin ditunjukkan. Lihat ini, biasanya nuwun sewu, Senin sama Kamis kami hanya bertausiah di Jakarta. Saya yakin di kantor-kantor pokoknya juga melakukan sendiri. Masalah ini, kita seluruh pimpinan dan kantor pusat maupun daerah secara virtual bareng ngaji. Ya, inilah salah satu yang kita melihat, inilah insya Allah ini bagian dari Allah yang menciptakan peradaban baru, bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan metode digital, virtual. Alhamdulillah ini semakin banyak, semakin luas. Demikian juga di dalam ekonomi keuangan digital maupun yang lain. Ini mungkin mohon nanti Pak Didin, peradaban baru ya, apa yang Allah ingin tunjukkan dari COVID-19. Saya kira 3 hal itu singkat, Pak Kiai, mohon maaf kalau kurang. Pak Muhar, 1, mari kita semakin mendekatkan kepada Allah, yaitu hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dan membantu kita. Yang kedua, mari kita bersama-sama di pusat, di daerah, di luar negeri bangun kapal supaya kita insya Allah itu akan bisa selamat dan juga menyelamatkan ekonomi kita. Yang ketiga, mari kita terus pelajari peradaban baru ya, yang ingin ditunjukkan oleh Allah itu seperti apa. 3 hal itu Pak Kiai, mohon ini saya masih banyak belajar. Terima kasih Pak Kiai yang selalu mengajari kita, termasuk saya. Dan insya Allah ini mohon juga diberikan tausiah pemimpin-pemimpin Bank Indonesia itu supaya memang betul-betul bisa melihat dari COVID-19 ini dari Allah. Barangkali itu Pak Kiai, Pak Muhar, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, dan insya Allah Tuhan Allah ya subhanahu wa ta'ala selalu akan bersama kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Gubernur atas sambutan dan arahannya. Semoga dapat menjadi pedoman kita semua. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kiai untuk memberikan tausiah sekaligus ditutup dengan doa. Mungkin kurang lebih sekitar 20-25 menit Pak Kiai sebelum jam 1 kita akhiri acara kita. Terima kasih, kami persilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.
yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta Ibu, para anggota Dewan Gubernur, para pimpinan, pejabat Bank Indonesia, seluruh wilayah Indonesia maupun dari luar negeri, beserta para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi apapun, kita terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Tentu dengan sebuah harapan dan keinginan yang mulia, bahwa dengan ilmu itu akan selalu bertambah pengetahuan kita, peningkatan iman kita, kualitas iman kita, dan juga kualitas amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan Pak Gubernur barusan itu menggambarkan sebenarnya ya jawaban terhadap pertanyaan bagaimana seorang muslim, seorang yang beriman, orang-orang yang beriman merespon sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi kita COVID-19 ini atau wabah virus corona ini adalah memang betul itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah itu merupakan sebuah sunnatullah. Pasti setiap masa, setiap kurun, setiap zaman, tadi juga sudah disampaikan Pak Gubernur, akan selalu terjadi musibah. Dan musibah itu dalam Al-Quran selalu dengan mempergunakan kata-kata kum. Artinya kum itu kamu sekalian, siapapun kamu sekalian, kamu akan selalu mendapatkan musibah. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 155 sampai dengan 157, wala nabluwannakum, dan kami akan menguji kamu sekalian bisyai'im minal khaufi, dengan sesuatu yang memberikan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, seperti apa yang terjadi sekarang ini, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan dalam berbagai macam bahan pokok, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tapi ayat itu diakhiri dengan wabasyiris sabirin. Berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapa mereka akan mendapatkan hal-hal yang positif dari musibah itu, yang termasuk kategori musibah tadi, yaitu orang-orang yang alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dalam bentuk apapun juga, kekurangan, kemudian juga rasa khawatir, rasa takut yang luar biasa, orang-orang yang ketika terjadi itu mengembalikan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berpikir positif yang harus kita kembangkan dalam segala hal. Ya, karena berpikir positif itu juga akan menghasilkan energi positif. Apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi itu adalah berpikir positif dalam merespon sebuah musibah, sebuah kejadian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dunia menghadapi musuh bersama, yang musuh itu tidak kelihatan, yang masuk ya pada setiap orang, setiap negara, lintas daerah, lintas profesi, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal kesungguhan, tidak mengenal kebangsaan, tidak mengenal warna kulit, semuanya terjadi. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang selalu mengatakan kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya bahwa musibah itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dikatakan berpikir positif. Apa keyakinan kita kalau seandainya kita sudah menyadari dengan sepenuh kesadaran bahwa musibah itu memang berasal dari Allah? Yang pertama adalah husnudzan kepada Allah. Ya, kita berbaik sangka kepada Allah. Bahwa Allah itu bukan ingin menghancurkan kita dengan musibah, bukan. Ya, bukan ingin mengazab kita dengan musibah itu. Tapi bukti kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin dekat dengannya. Bahkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raf ayat 156. Al-A'raf 156 Allah menjelaskan, qala adzabi usibu fi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah berfirman, sesungguhnya azabku akan menimpa pada siapapun juga yang aku kehendaki. Tetapi ingatkan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku
cintaku terhadap umat manusia di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Artinya bahwa pada musibah ini ada rahmat, ada hikmah. Ya, yang tadi juga sudah dijelaskan secara gamblang, ada hikmah. Kita harus husnudzon kepada Allah. Kita tidak boleh berpikir kemudian memiliki suudzon, ya, prasangka yang buruk kepada jangan-jangan Allah mengazab kita, Allah akan menghancurkan kita. Jangan. Berpikirlah yang positif, husnudzon. Karena husnudzon itu sumber energi yang kuat. Sumber energi positif yang kuat, yang tidak akan habis kalau kita selalu berpikir husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin kuat keimanan kita, keyakinan kita. Oleh karena itu maka di dalam Al-Qur'an ada satu kelompok manusia, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok itu, yaitu kelompok ulul albab. Ulul albab itu adalah kelompok-kelompok orang-orang yang mengerti, yang memahami, tapi yang selalu seimbang dalam kehidupannya. Yaitu keseimbangan antara berzikir dan keseimbangan dengan berfikir. Ya dua-duanya. Tidak sekedar zikir, mengabaikan berfikir. Karena kalau orang sekedar berzikir, tidak pernah berfikir, dia tidak akan maju. Dia akan stagnan kehidupannya. Tidak akan ada peradaban yang baru yang diciptakan. Kemudian kalau sekedar berfikir, dia akan nanti kehilangan hubungan secara vertikal dengan zat yang menciptakannya, dengan zat yang menciptakan dirinya. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu surat Al-Imran 190 Allah menjelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu terkonteks, ya, pikirannya, hatinya, ucapannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu bukan sekedar menyebutkan la ilaha illallah, tapi juga mengkaitkan hubungan kita dengan Allah, dengan ucapan kita, hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Kita akan menjadi orang yang lurus, yang istiqomah, yang konsisten, berada pada garis-garis yang benar. Itu yang disebut dengan yadhkurunallah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan terlentang, dan lain sebagainya. Yadhkurunallah, dia ingat kepada Allah, membawa Allah dalam kehidupan. Oleh karena itu, sejak dari awal ketika mendengar bahwa visi dari Bank Indonesia, Bapak Gubernur ini, Bank Indonesia Ngeriji, itu saya yakin ini dalam implementasi ayat tadi. Ya, bahwa ketika kita bekerja, kita mengkaitkan dengan ketentuan Allah. Ketika kita di rumah, mengkaitkan dengan Allah. Ketika kita dalam tengah-tengah kesibukan kita, memikirkan bangsa, umat dan bangsa ini, maka kemudian dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Selalu berpikir terhadap fenomena alam yang terjadi, termasuk musibah. Itu juga dia pikirkan, dia renungkan. Kenapa ini terjadi? Ya, apa hikmah di balik ini? Nah, jadi orang yang suka berpikir itu berpikir yang positif. Berpikir yang positif akan terjadi ketika kita mengkaitkan dengan zikir. Dan zikir pun juga akan menghasilkan sebuah kekuatan ketika kita mau berpikir. Oleh karena itu sekali lagi, di dalam Al-Quran yang saya bacakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku lebih luas daripada azabku. Allah bukan benci kepada kita. Allah bukan ingin menghancurkan kita. Karena Allah zat yang maha rahman, maha pengasih, maha penyayang. Kalau seandainya itu yang kita masukkan ke dalam batin kita, pikiran kita, maka musibah itu akan menyebabkan kita bangkit. Saya yakin bahwa musibah ini akan menghasilkan sebuah hal yang baru. Kalau tadi dikatakan peradaban baru, peradaban virtual, peradaban digital, dan lain sebagainya, saya yakin itu. Sekarang alhamdulillah pengajian-pengajian tidak berhenti. Kalau misalnya beberapa bulan yang lalu dan seterusnya, kita selalu berkumpul dalam jumlah yang bisa terhitung sedikit, tapi sekarang lintas daerah, bahkan juga lintas negara, seperti siang hari ini. Itu yang terjadi. Orang bisa memanfaatkan anugerah, kekuatan, sains dan teknologi untuk kebaikan. Karena sains dan teknologi itu dalam bahasa Arab itu sakhara. Sakhara itu artinya ditaklukkan, dikendalikan oleh manusia untuk melakukan kebaikan. Bukan untuk melakukan kerusakan. Nah, inilah barangkali yang disebut dengan bagaimana kita berpikir positif, menghasilkan sesuatu yang kreatif. Termasuk bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan yang akan datang yang sebentar lagi. Pada pengajian online seperti sekarang ini, beberapa yang lalu, saya katakan kita harus memiliki niat yang baik. Ya,
kita harus memiliki niat yang baik bahwa Ramadan sekarang 1441 Hijriah akan saya pergunakan semaksimal mungkin. Saya akan menjadikan Ramadan sekarang Ramadan yang terbaik. Ramadan yang terbaik. Walaupun misalnya tidak bisa ke masjid seperti biasa. Tapi justru Allah menghadirkan Ramadan dalam suasana kekhusyuan, ketenangan batin, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya Ramadan sekarang ini baru kali ini ya saya melihat begitu umat masyarakat itu termenung ya, kemudian pikirannya hanya mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hiruk pikuk di pasar segala macam yang biasa menjadi kebiasaan mulai agak diperkurang, disedikitkan. Ini adalah sebenarnya kebaikan. Cuman kita kadang-kala berpikirnya stagnan, selalu bahwa mengulang-ulang apa yang sudah terjadi. Seolah-olah kalau tidak terjadi, kemudian kita tidak melakukan. Malah justru Allah mendorong kepada kita dengan pikiran yang positif, dengan rahmat dan kasih sayangnya, supaya kita berpikir kreatif. Dan orang beragama itu kreatif, dinamis, ya, tidak stagnan, tidak statis dalam segala hal. Dia bisa keluar dari jalan kesulitan. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah sampai 2 ayat mengatakan, digandengkan surat Al-Nasrah yang pendek itu. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Kita nggak boleh khawatir menghadapi kesulitan. Kita nggak boleh khawatir menghadapi musibah. Kita nggak boleh khawatir menghadapi tantangan. Karena dari tantangan, dari masalah, dari musibah yang kita sikapi secara positif, husnudzan kepada Allah akan menghasilkan yusran, kebaikan, kemudahan, ketinggian derajat. Ya, jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dinamika kehidupan. Karena itu musibah dikatakan sunnatullah. Sunnatullah fil hayah, sunnatullah dalam kehidupan. Dalam kehidupan alam semesta, sunnatullah fil kaun, sunnatullah dalam alam semesta yang ciptakan Allah, maupun juga sunnatullah fi hayatin nas. Sunnatullah yang ada dalam kehidupan manusia. Pasti ada hikmahnya. Di balik kesulitan, di balik tantangan, di balik musibah, kemudian di balik kesulitan akan ada yusra, kemudahan, jalan keluar, way out. Itu bisa kita rasakan ketika kita berpikirnya positif. Karena itu maka ketika menghadapi musibah, kita jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, konsentrasikan kepada tugas kita untuk mempersembahkan yang terbaik, untuk bekerja secara mujahadah, secara sungguh-sungguh. Karena bagi kita bekerja itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bekerja untuk kepentingan masyarakat secara luas, untuk kepentingan negara dan bangsa yang kita cintai. Maka inilah sebenarnya kesempatan kita melakukan muhasabah, evaluasi diri kita untuk meningkatkan kualitas kita. Baik kualitas secara individu maupun juga kualitas secara kolektif, secara bersama-sama. Maka saya yakin tadi wabasyiris sabirin, ya, berkabar gembira buat orang-orang yang bersabar, yang mengembalikan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada musibah ini, yang tadi pertama husnudzon, yang kedua kita terus-menerus melakukan pengabdian dalam hidup ini. Ya. Kita tidak boleh berhenti dari bekerja. Persembahkan yang terbaik. Karena yang terbaik itu namanya ihsan. Dan Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik sesuai dengan kondisi, dengan keadaan, tapi berbuat baik secara maksimal. Ya, bukan asal-asalan, secara maksimal. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Jadi istilahnya yang namanya orang beriman itu mudah sekali untuk berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Ya, karena berpikirnya tidak stagnan, berpikirnya tidak statis, tapi dinamis, kreatif. Berusaha terus mempersembahkan yang terbaik, sesulit apapun. Saya berikan contoh misalnya, di dalam Al-Quran salah satu sifat muhsinin itu berinfak. Ternyata yang namanya berinfak itu bukan sekedar pada masa kita punya segala macam, masa kemudahan harta kita. Bahkan ketika sulit pun kita diperintahkan. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, iman kita tidak boleh berkurang, ketakwaan kita tidak boleh berkurang hanya karena kita menghadapi kesulitan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra.
Orang takwa itu adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan dia mendapatkan kemudahan urusan dalam kehidupan dunia ini, wad-dharra, dan dalam kesulitan dia terus konsisten. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa kesulitan itu bukan sesuatu yang menyebabkan dia jatuh, yang menyebabkan dia frustasi. Saya ingin ingatkan dengan sebuah ayat ya dalam Al-Qur'an pada surat Yusuf ayat 85, bahwa orang yang beriman itu tidak pernah frustasi dalam hidupnya. Frustasi itu bukan ada dalam kamus kehidupan orang yang beriman. Frustasi itu tidak boleh ada pada diri kita. Seberat apapun masalah itu, sebesar apapun masalah itu, sehebat apapun masalah yang kita hadapi. Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Kalian tidak boleh berputus asa dalam menggapai rahmat Allah, dalam menggapai kebaikan, melaksanakan kebaikan, tugas kita, tanggung jawab kita. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dalam kehidupan orang yang tidak punya Tuhan, orang yang kufur, yang tidak punya Tuhan, selama dia punya keyakinan adanya Allah, wujudnya Allah yang berkuasa, yang maha adil, yang maha bijaksana, maha pemberi, maha menghidupkan, maha mematikan, ya, kita tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam hidup ini, dan tidak akan pernah kita frustasi dalam menghadapi berbagai macam masalah. Yang ketiga, di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus itu satu dari dua nabi yang dinisbahkan kepada ibunya. Jadi ada nabi yang dinisbahkan kepada ibunya, yang lain dinisbahkan pada bapaknya. Ismail bin Ibrahim misalnya, Ishak bin Ibrahim. Tetapi ada dua nabi yang dinisbahkan kepada ibunya. Pertama Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam pada ibunya. Yang kedua Nabi Yunus, Yunus bin Matta, ya. Yunus Matta itu ibunya. Maryam itu ibu dari Nabi Isa. Matta itu ibu dari Nabi Yunus. Kisahnya luar biasa, kisah Nabi Yunus ini. Ya, pada surat Al-Anbiya 8788, surat ke-21 8788. Yaitu ketika dia lari karena marah kepada kaumnya, dan beliau punya azam tidak mau meneruskan dakwah ini karena tantangan. Maka Allah mengajarkan. Dia naik perahu kecil, kemudian di tengah lautan perahu itu oleng, dan nelayannya yang punya perahu itu mengatakan, ini mesti ada seorang yang harus terjun ke laut, ya. Pada laut itu luar biasa, ombaknya luar biasa. Karena kalau berenam ini tidak akan mampu, akan celaka semua. Diundi lah semuanya 6 orang itu. Ternyata yang keluar selalu Yunus, Nabi Yunus. Yang keluar Nabi, akhirnya sudah ketiga kali beliau terjun ke dalam laut, dan di dalam laut kemudian ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Dan kemudian dia tidak pernah putus asa dalam kegelapan yang dahsyat. Fanada fi dzulumat, ya, dalam Al-Qur'an dikisahkan. Dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah fi dzulumat, dalam situasi gelap yang luar biasa. Bisa kita bayangkan. Ya, di tempat yang tidak ada sinar apapun juga, tidak ada celah apapun juga. Apa yang beliau sampaikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut sembah illa anta, kecuali Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Fanajjainahu minal ghammi. Dengan sebab wasilah dia membaca kalimat tauhid dan tasbih itu, dan kesadaran dirinya, kesadaran hatinya, maka Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Fanajjainahu minal ghammi, menyelamatkan Nabi Yunus minal ghammi, dari sebuah kesulitan, ketakutan yang luar biasa. Seperti sekaranglah kita serba takut. Ya, al-gham namanya dalam bahasa Al-Qur'an itu, ketakutan yang luar biasa. Diselamatkan oleh Allah. Tapi kemudian Allah mengakhiri dalam ayat itu, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula nunjil mu'minin, kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi secara singkat saya ingin sampaikan bahwa kita tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh frustasi menghadapi keadaan, tapi harus tetap semangat, optimis berbuat yang terbaik,
dan kemudian kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang mungkin kita belum mengetahuinya. Apa yang akan terjadi? Saya yakin kebaikan-kebaikan, istilah Pak Gubernur tadi, peradaban yang luar biasa, menghadirkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dan kita akhiri ya dengan doa ya. Ya, Mari kita sebelum membaca doa, kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mannu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, limpahkan kepada kami keberkahan. Walaupun dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, tapi kami yakin bahwa ini akan ada akhirnya. Kaulah yang Maha Kuasa untuk mengangkat berbagai musibah dari bangsa kami, dari kehidupan umat manusia. Hanya kepadamu ya Allah, kami berserah diri. Mudah-mudahan Engkau menerima ibadah kami. Allahumma ya Allah, hadirkan kepada kami bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Hadirkan kepada kami bulan Ramadan yang sebentar akan datang, yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, walaupun banyak sekali tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami yakin bahwa kesulitan yang Kau timpakan kepada kami, ujungnya adalah akan kemudahan-kemudahan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memudahkan urusan lembaga kami, Bank Indonesia, yang terus-menerus berbakti buat bangsa dan negara. Ya Allah, selamatkan bangsa kami, selamatkan para pemimpin kami. Limpahkan kepada mereka taufik dan hidayah agar betul-betul memberikan yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara ini, atas nama dan karena niat ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasiran Pak Kiai atas tausiah dan doanya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah acara kajian Juhur eksekutif kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Kamis siang nanti. Demikian, Pak Gubernur ada tambahan? Cukup, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih 3 tausiah, 3 nasihat yang insya Allah itu menjadi bekal kami, petunjuk kami, seluruh pimpinan Bank Indonesia, dan mohon kami terus didoakan untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi negara, umat, juga terus optimis, dan juga bagaimana terus kita memberikan pengabdian yang terbaik. Mohon kami terus didoakan Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pimpinan pusat maupun daerah. Mari kita amalkan tadi tausiah dari Pak Kiai. Insya Allah Allah akan selalu bersama kita di dalam setiap kesulitan, akan selalu akan kemudian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.